saya perawat Vinoria yang bertugas pada pagi hari ini. Sesuai kontrak waktu kemarin, bahwa hari ini saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai cara perawatan dan pengobatan sirosis hepatis. Sesuai dengan prosedur rumah sakit, boleh sebut dan nama dan tanggal lahirnya? Nama saya Pak Joy. Pak Joy. Umurnya 55 tahun. Oh ya, benar ya. Sebelumnya saya akan kontrak waktu untuk memberikan pendidikan kesehatan sekitar 10-15 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Nah, baik. Tapi sebelumnya tujuan saya di sini untuk memberikan pendidikan kesehatan itu karena untuk mengatasi atau merawat penyakit yang dialami oleh Bapak, dan ini kan Bapak mau pulang ke perawatan di rumah, maka saya memberikan pendidikan kesehatan. Boleh saya duduk, Pak? Baik. Sebelumnya saya mau tanya nih dulu, sebelumnya apakah sudah mendapatkan pendidikan kesehatan mengenai cara perawatan dan pengobatan sirosis hepatis? Belum pernah ya. Oke, berarti hari ini saya akan memberikan. Nah, tapi sebelumnya kita tahu dulu sirosis hepatis itu apa. Belum pernah dengar juga ya sirosis hepatis ya. Sirosis hepatis itu artinya kondisi terbentuknya jaringan parut di hati akibat kerusakan hati jangka panjang atau kronis. Seperti yang kita lihat di sini, hati yang normal itu seperti ini, mulus ya. Kalau ini udah ada parutannya, maksudnya sudah ada tanda-tanda menjadi sirosis itu seperti ini. Tapi untuk mengetahui lebih lanjut penyebab terjadinya itu sirosis hepatis itu apa, kita perlu tahu penyebabnya itu dari apa. Pertama dari virus hepatitis B dan virus hepatitis C, yang terutama kalau kena suntikan, orang yang sudah terinfeksi lalu kita kena suntikan itu bisa menyebabkan terjadinya sirosis hepatitis. Dan juga minum minuman yang beralkohol tinggi. Apakah di rumah Bapak suka minum minuman yang beralkohol tinggi? Dulu ya. Oh ya, itu adalah salah satu penyebab dari sirosis hepatis. Dan juga beberapa kondisi lain yang bisa merusak jaringan hati. Bisa juga dari minuman beralkohol yang tinggi, bisa juga dari virus hepatitis B dan virus hepatitis C seperti tadi saya katakan. Nah, kita juga perlu tahu tanda dan gejala yang muncul di penyakit sirosis hepatis itu ada 7 yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pada tahap-tahap awal itu belum kelihatan, tapi pada ini kan Bapak sudah memasuki bulan ke-6 ya, mengalami penyakit sirosis hepatis itu, maka perlu kita tahu tanda dan gejala yang muncul itu. Pertama adalah selera makan kurang. Apakah Bapak mengalami selera makan kurang? Itu adalah salah satu tandanya. Terus yang kedua adalah pembengkakan pada pergelangan kaki dan perut atau yang dinamakan edema. Ini kaki dan perut Bapak juga agak besar ya. Itu adalah salah satu tanda dan gejalanya. Yang ketiga adalah dan penyebab dari perut besar itu membuat kita jadi sesak nafas juga ya. Kadang-kadang ya. Lalu kulit dan putih mata berwarna kuning atau sakit. Nah, di sini kan Bapak matanya, putih matanya itu kuningnya, itu adalah salah satu tanda dan gejala. Nah, selanjutnya adalah demam dan menggigil. Apakah Bapak juga merasakan demam? Kadang-kadang. Ya, kadang-kadang demam dan menggigil ya. Ada juga rasa mual dan muntah. Kalau mau makan itu karena nafsu makan tidak ada, karena terasa mual dan muntah ya, itu adalah salah satu gejalanya. Terus perubahan warna pada urin atau pada feses. Kalau ketika buang air kecil warnanya seperti teh, itu juga salah satu tanda. Dan juga kalau BAB warnanya seperti tanah liat, itu adalah salah satu tanda dan gejala sirosis hepatis. Lalu penurunan atau kenaikan berat badan secara tiba-tiba. Kalau dalam waktu 2 minggu atau 3 minggu tapi berat badannya naik drastis atau turun drastis, itu adalah salah satu tanda dan gejala. Nah, itu perlu kita perhatikan. Selanjutnya adalah kita masuk pada intinya untuk cara perawatan dan pengobatan sirosis hepatis.
ketika kita udah mengetahui penyebabnya apa, tanda gejalanya apa, nah kita perlu memperhatikan, perlu tahu cara perawatan dan pengobatan secara sirosis hepatis itu seperti apa. Tentunya kita tahu bahwa cara pengobatannya itu ada non farmakologi dan farmakologi, tapi ini saya akan memberikan yang pendidikan mengenai yang lebih non farmakologi, yaitu pertama itu hentikan konsumsi alkohol. Nah, seperti tadi Bapak katakan bahwa dulu suka minum alkohol. Nah, kita lihat gambar ini adalah alkohol yang menarik untuk kita minum, terkait dengan alkohol untuk minum. Nah, kalau kita tidak memberhentikan, maka terjadinya salah satu penyebab terjadinya sirosis hepatis. Nah, lalu yang kedua adalah batasi asupan natrium. Yang kurangi makanan berkadar garam, itu dikurangi supaya tidak terjadi pembengkakan cairan pada tubuh. Seperti yang tadi tanda dan gejala itu kita tahu bahwa ada pembengkakan, berarti kita perlu membatasi asupan natrium atau garam, diet rendah garam. Itu ya yang kedua. Lalu yang ketiga adalah kurangi makanan berlemak tinggi. Contohnya gorengan, santan. Itu seperti contohnya ini menarik hati nih, kalau ketika kita melihat saja itu sudah ingin makan, tapi saya anjurkan kurangi supaya untuk penyembuhan sirosis hepatis itu juga. Yang keempat adalah jalani pola makan sehat dan seimbang. Seperti gambar ini, pasti di rumah juga Bapak bisa punya ini. Buah-buahan itu seperti apel, tomat, jeruk, dan anggur. Pisang juga itu adalah salah satu buah-buahan yang boleh dikonsumsi untuk makanan sehat untuk seimbang dalam tubuh. Terutama sayur-sayuran juga perlu dikonsumsi itu lebih banyak supaya kita tidak memperparah sirosis hepatis itu sendiri. Selanjutnya, perlunya mulai berolahraga teratur. Bapak suka berolahraga enggak? Ya, dulu suster, sekarang enggak. Ya, sekarang kalau sudah tahu bahwa sirosis hepatis itu perlu dirawat dengan perawatannya juga salah satunya adalah berolahraga. Berolahraga teratur itu adalah salah satunya untuk mengatasi keparahan sirosis hepatis. Maka dari itu nanti kalau pulang ke rumah paling tidak olahraga supaya tidak memperparah kondisi. Lalu yang selanjutnya adalah cuci tangan secara teratur. Dengan cuci tangan secara teratur itu untuk mencegah masuknya bakteri atau virus dalam tubuh kita. Pasti Bapak juga tahu cara cuci tangan yang kemarin-kemarin sudah diajarkan, perlu dilakukan di rumah supaya itu mencegah terjadinya masuknya virus atau bakteri dalam tubuh ya. Lalu minum juga multivitamin, tapi vitamin itu tentunya perlu dikonsultasi juga dengan dokter supaya dokter yang memberikan resep supaya vitamin itu berguna untuk pengobatan sirosis hepatis. Lalu selanjutnya adalah konsultasi dengan dokter, dalam arti kalau sudah mengalami penyakit sirosis hepatis itu perlunya pasti ada pengobatan, maka perlu konsultasi dengan dokter. Jangan malu-malu untuk mengatakan keluhan atau tanda-tanda yang dialami kepada dokter, sehingga dokter bisa memberikan resep obat yang lebih baik untuk pengobatan Bapak. Baik, itu yang bisa saya berikan, saya jelaskan kepada Bapak. Semoga pendidikan yang tadi saya berikan bisa bermanfaat untuk Bapak terapkan di rumah sehingga tidak memperparah penyakit yang dialami oleh Bapak. Apakah ada yang mau ditanyakan, Pak? Enggak, Tidak ada yang ditanyakan, benar? Iya. Ya, kalau begitu saya yang bertanya loh, Pak. Ya. Coba sebutkan tanda dan gejala terjadinya sirosis hepatis. Berapa? 4. Ya, coba sebutkan 4 aja nggak apa-apa. Ya, yang pertama kehilangan nafsu makan, Ya. berat badannya menurun, Ya. terus ada pembengkakan di kaki dan di perut, Iya, benar. terus
putih matanya berwarna kuning. Ya, Bapak, berarti Bapak ingat bahwa kalau ada tanda dan gejala seperti itu, jangan malu-malu untuk konsul dengan dokter ya. Yes. Nah, dan coba sebutkan cara perawatan dan pengobatannya apa aja. 3 aja nggak Bapak? Tadi saya sampaikan. Minum vitamin. Oh, ya. Terus olahraga teratur. Ya, teratur minum vitamin. Terus setelah itu makan makanan yang sehat dan seimbang. Oh ya, ya itu adalah salah satu cara yang paling efektif atau paling sederhana yang bisa dilakukan di rumah supaya ketika kita sudah tahu bahwa kita ada penyakit seperti itu bisa menyembuhkan, merawat sehingga bisa tidak memperparah kondisi. Gitu ya. Baik, saya berterima kasih karena bisa konsentrasi dan bisa ikuti apa yang tadi saya sampaikan. Semoga itu bermanfaat untuk Bapak praktekkan di rumah sehingga tidak memperparah kondisi Bapak. Tapi saya juga ada brosur untuk Bapak bawa pulang ke rumah, dan kalau nanti lupa bisa baca lagi di sini. Di sini materinya juga ada di sini. Ini ya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya pamit dulu.